SM Store, amanah dalam muamalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin wal hadirat, para jamaah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Dan di antara faktor utama seorang bisa memahami tentang ilmu agama adalah dengan dia memperhatikan adab. Sebagaimana kata para ulama, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab itu seorang akan bisa memahami ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kunna nata'allamu 20 sanah. Dahulu kami sebelum masuk ke dalam mempelajari disiplin-disiplin ilmu, terlebih dahulu yang kami lakukan adalah belajar adabut thalabul ilm, adab penuntut ilmu. Dan mereka melakukannya selama 20 tahun. Karena mereka tahu adab itu lebih penting daripada ilmu itu. Karena tatkala seorang tidak memiliki adab penuntut ilmu, maka dia irmanul ilm, terhalang dari yang namanya ilmu yang bermanfaat. Maka perhatikan adab, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu terutama dalam majelis-majelis ilmu. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian kita mulai, ya, ini ada pengumuman dari panitia dan juga dari takmir untuk yang akhwat yang mengikuti kajian, silakan pindah ke lantai 2. Karena lantai 1 bisa dipakai untuk orang yang sholat, ya, yang transit. Ya, silakan pindah ke lantai 2. Kemudian kepada para jamaah untuk tetap memperhatikan jaraknya ketika sholat dan tetap menggunakan masker. Ini pesan dari takmir, ya. Taib. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah yang syarahnya kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Al-haditsut tasi'. Hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam matan Al-Ba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Jadi nama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari kabilah Daus, ya. Radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul alaihi bersabda. Pernah kita sampaikan, ketika hadis tersebut disebutkan oleh rawinya, perawi itu, sami itu menunjukkan hadis itu sangat kuat kedudukannya, derajatnya kuat. Beda dengan seorang rawi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kalau dari status tingkatannya sami itu tuh lebih kuat derajat hadisnya. Kenapa demikian? Karena kata-kata sami itu menunjukkan dia mendengar secara langsung hadis tersebut. Adapun kalau misalkan dia mengatakan qol, jadi dia itu mendengar hadis tersebut dari sahabat yang lainnya. Ya. Ini kalau antum belajar ilmu mustalahul hadis, paham kalau masalah ini. Ya. Cuma ini bukan tempatnya kita mengajarkan mustalah hadis. Tapi kalau pengen baca, baca saja. Ada namanya Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengantar, tipis. Ya, tipis. Memang secara umum disebutkan hadis itu derajatnya secara riwayat ada namanya sahih. Sahih itu dibagi dua, ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi namanya. Sahih lidzatihi memang secara ya hadisnya dari awalnya memang sudah sahih, riwayat maupun diroyah. Ada namanya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi, sahih li ghairihi ini dari hasan lidzatihi, dikumpulkan banyak-banyak perawinya, banyak-banyak riwayatnya, jalurnya banyak, naik statusnya menjadi sahih li ghairihi, saling menguatkan. Ya, itu contohnya. Tapi saya tidak ingin memperpanjang ya. Dan antum tidak paham. Baca aja tidak apa-apa sebagai maklumat. Ya. Tapi jangan setelah baca itu nanti antum mengatakan saya setara Syekh Albani gitu kan. Masih jauh. Ya. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma haitukum anhu fash wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang untuk kalian, marilah. Dan apa yang perintahkan kepada kalian untuk dikerjakan, maka kerjakanlah semampu kalian. Di sini nanti ada dikoh, ada poin penting, ya. Terutama di kata-kata mastata'tum. Kenapa ketika Nabi mengatakan perintah, Nabi mengatakan mastata'tum? Tapi kenapa ketika Nabi mengatakan larangan, Nabi tidak mengatakan mastata'tum? Tidak ada kata-kata mastata'tum. Di sini ada dikoh, ada satu poin penting nanti akan kita sebutkan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya perkara yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian, maksudnya kalian di sini sahabat, karena Nabi sedang berbicara kepada para sahabat ya. Nabi sedang berbicara kepada para sahabat, yaitu kasratu masailihim. Yang pertama adalah banyak bertanya. Abu Su'al wake nanyanya, tapi orang dilakoni, orang digawe gitu pertanyaan. Ustadz, apa hukumnya ini? Oh boleh. Ya wis, nanya tok gitu kan. Bahkan jadi apa istilahnya? Jadi agen soal. Ya. Biar kelihatan terkenal gitu. Cuma ya Abu Soal namanya. Jago nanya. Banyak nanya. Tapi nggak dilakukan. Ya. Banyak nggak diantara kita gini? Banyak. Dan pertanyaannya kadang-kadang aneh-aneh. Pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan tapi ditanya. Ya.
Kemudian yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim, yaitu mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari itu di dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah pada bab al-iqtida bi sunani Rasulillah, sedangkan Imam Muslim fi Kitabil Fadail pada bab tauqiruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hadis ini hadis yang muttafaqun alaih secara derajat hadis. Baik, sekarang kita baca penjelasan hadis ini biar jelas apa maksud dari hadis ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Aktsarun nasi la ya'rifuna isma Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu." Banyak di antara manusia itu yang tidak tahu nama Abu Hurairah. Kita kenal Abu Hurairah, sering dengarnya apa? Abu Hurairah. Ya. Tapi nama aslinya tidak tahu. Abu Hurairah itu kunyah sama Abu Bakar As-Siddiq. Itu kunyah, bukan nama asli beliau. Kayak Nabi punya kunyah namanya Abul Qasim. Biasanya kunyah itu secara umum itu dikaitkan dengan anak pertama. Misalkan antum punya anak namanya Muhammad, ya namanya Abu Muhammad. Tapi yang sering salah itu banyak ibu-ibu pakai nama atau bapak pakai nama Abu, tapi namanya dia ditaruh setelah Abu itu. Misal nama dia Ahmad, ya Abu Ahmad katanya. Antum kalau ngomong sama orang Arab diketawain nanti. Nama antum siapa? Abu Ahmad. Nama aslinya Ahmad. Nama anaknya tidak ada Ahmadnya. Ya. Nah, Abu Hurairah ini kunyah. Apakah dia punya nama Hurairah? Apakah punya anak Hurairah? Ya, itu secara umum ya diletakkan ke anak. Walihada waqal khilafi ismi rawi al-hadith. Oleh karena itu terjadi khilaf siapa nama dari perawi hadis ini. Wa asahhul aqwal wa aqrabuha lis-shawab ma dzakarahul muallif rahimahullah. Dan yang paling sahih serta yang paling lebih mendekat kepada kebenaran apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya nama dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Itu namanya Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Ingat-ingat ya. Minggu depan saya tanya, ada hadiahnya. Ya. Insyaallah ada hadiahnya. Wa kunniya bi Abi Hurairah. Adapun kenapa beliau dikunyahkan dengan Abu Hurairah? Li'annahu kana ma'ahu hirratun qad allafaha wa allafathu. Karena beliau itu punya kucing. Hirro itu kucing kecil. Kalau kucing besar namanya kitun. Hirro itu anak kucing. Jadi anak kucing itu namanya apa? Hirro. Kalau yang gede namanya apa? Kitun. Kalau dulu di dalam pondok itu ada istilahnya malu-malu kucing. Haya-haya kitun katanya. Malu-malu kucing, haya-haya kitun. Jadi banyak istilah-istilah aneh di pondok kita dulu tuh. Kalau patungan itu ya kan sebenarnya tabarruat bahasa Arabnya. Tapi karena kita tidak ngerti bahasa Arab dulu itu, banyak teman-teman itu patungan. Apa patungan? Patungan itu diambil dari kata patung ditambah an. Ya, patung bahasa Arabnya sonamun. Jadi kalau patungan itu sonaman katanya. Ya. Biasa zaman-zaman jahiliyah dulu. Ya, zaman gak ngerti bahasa Arab. Tapi kalau antum ngomong sekarang bilang sonaman patungan ya diketawain.
Yang betul itu tabarruat. Jadi beliau punya kucing dan beliau sangat sayang sama kucing itu. Jadi dia ini banyak main sama kucing Abu Hurairah ini. Makanya dikatakan apa? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Nah, Hurairah itu sendiri sebenarnya ismu tasgir, isim tasgir dari hirroh namanya. Ya. Dalam bahasa saja itu ada khilaf jemaah. Bukan hanya dalam masalah fikih. Ada yang menyebutkan hirroh itu kucing betina. Ya. Namun pendapat yang kuat, hirroh itulah ya kucing kecil. Sedangkan Hurairah itu adalah ismu tasgir dari hirroh. Sama seperti Umar, ismu tasgirnya Umair. Pernah dengar Umair kan? Nama Umair? Umair. Ya. Umar itu Umar besar, ada Umar kecil. Umar besar ya Umar namanya, tapi Umar kecil namanya Umair. Ya. Ada hamba besar namanya Abdun, ada hamba kecil namanya Ubaid. Di Saudi itu ada namanya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya, itu salah satu pengajar di dan juga dosen di Universitas Islam Madinah. Kalau tidak salah itu salah satu dosennya Ustaz Firanda, kalau nggak salah itu. Ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri namanya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang untuk kalian darinya maka jauhilah. Apa maksudnya dari ucapan ini? An-nahyu, apa yang dimaksud dengan nahyu? Tukum. Nahaitukum itu artinya nahyun, larangan. Apa maksudnya larangan di sini? Tolabul kaffi ala wajhil isti'la, yaitu meminta meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi. Ya. Jadi kita meminta sesuatu kepada orang untuk dia berhenti. Dan umumnya permintaan ini datang dari orang yang lebih tinggi kedudukannya secara umum. Seperti pimpinan melarang bawahannya. Datang dari pimpinan larangan, bawahannya tidak boleh melakukan ini. Yakni an yatluba minka man huwa fawqaka walau bi'tiqadihi an takuffa fahadha nahyun. Yaitu orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita meminta kita untuk menghentikan satu perbuatan. Itu namanya nahyun, larangan. Kalau kita berbicara skop yang kecil, seperti orang tua melarang anaknya. Tapi kalau dalam masalah ini, Nabi melarang umatnya. Bisa dipahami sampai sini jemaah ya? Jadi larangan itu artinya meminta seseorang untuk menghentikan satu perbuatan. Itu namanya larangan. Kayak ada tulisan stop di situ, misalkan. Artinya antum dilarang, tidak boleh. Ya, nah tulisan itu kan kita dalam hal ini siapa? Pemerintah, betul tidak? Melalui mungkin Dirjen Perhubungan melarang kita untuk stop di situ. Nah, itu contoh larangan datang dari atas kepada bawahan. Itu secara sederhananya. Kayak kita di masjid ini, atasan kita siapa? Takmir. Takmir punya kebijakan, contoh dilarang kalau sholat merapatkan shaf misalkan, ya karena masih protokol kesehatan. Itu namanya an-nahyu namanya. Ya. Walihada qala ahlu usul fikih. Oleh karena itu berkata para ulama fikih, para ulama usul fikih, an-nahyu talabul kafi ala wajhil isti'la walau hasba da'wan nahi yakni wa illam yakun aliyan alal manhiyi. Bahwasanya larangan itu permintaan untuk menghentikan satu pekerjaan, satu perbuatan dari orang yang
secara umur dia tidak lebih tinggi daripada kita, tapi secara kedudukan. Atau kata saya di sini, bisa jadi juga larangan itu datang dari orang yang mungkin di bawah kita, secara kedudukan lebih rendah. Mana contohnya? Kayak anak ngelarang orang tuanya, Pak, ojo makan sambil berdiri. Ah, itu larangan namanya. Anak larang siapa? Orang tuanya. Namun secara umum larangan itu datang dari atas. Larangan datang dari bawah ke atas. Ya, bisa ya? Bukan tidak menutup. Tapi kalau kita bicara seperti seorang anak melarang orang tuanya untuk melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syariat. Kayak contoh tadi, Pak, jangan makan sambil berdiri misalkan. Ya. Bu, jangan minum pakai tangan kiri. Nah, itu kan contoh larangan. Datang dari anak. Anak secara kedudukan dalam rumah tangga kan di bawahnya orang tua. Ya. Tapi ketika larangan itu berupa perkara yang disyariatkan, maka bukan tidak mungkin atasan itu melakukan larangan tersebut atau meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Maksud. Kemudian ucapan Nabi SAW, fajtanibu, maka jauhilah. Apa maksudnya? Ibta'idu anhu, menjauhlah dari perkara tersebut. Fakunu fi janibin wa huwa fi janibin, yang mana namanya jauh itu, engkau berada di satu sisi, sedangkan yang engkau jauhi itu berada pada sisi yang lain. Itu namanya menjauh. Kalau kita berada pada sisi yang sama, itu namanya apa? Dekat. Jauh itu kita berbeda sisi. Ya. Berbeda sisi. Dan perhatikan di sini, ketika Nabi menyebutkan maka jauhilah, Nabi menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Dan sudah sering kita ulang, kata kerja perintah dalam pandangan ulama usul itu mengandung makna al-wujub. Maksudnya adalah kewajiban. Ketika datang sebuah perintah dari Nabi SAW, entah itu perintah lafaz perintah itu dalam bentuk kita mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka itu hukumnya apa? Wajib. Kayak contoh ini, Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang dilarang kepada kalian maka tinggalkanlah. Ini perintah, tapi perintahnya bersifat apa? Untuk meninggalkan sebuah larangan. Maka kata para ulama, namanya perintah itu bukan hanya melakukan sesuatu, tapi perintah itu juga bisa bermakna meninggalkan perbuatan. Contoh, firman Allah Ta'ala mengatakan, wala tusyriku billahi syai'a, jangan kalian berbuat syirik. Secara konteks ayat, secara konteks bahasa, itu bentuk kalimatnya adalah negatif. Itu kalimat negatif. Karena di situ ada lam, yang mana lam di situ artinya adalah lamun nafi atau lamun nahi, lam larangan. Tapi maksud dari perintah itu adalah sifatnya adalah kewajiban yang harus kita kerjakan untuk kita meninggalkan perbuatan tersebut. Makanya para ulama mengatakan, tidaklah seorang itu dikatakan sudah menunaikan sebuah perintah ketika hanya dia fokus kepada melakukan apa yang diperintahkan, tapi juga dia harus meninggalkan apa yang dia dilarang untuk melakukannya. Kalau kita diperintahkan melakukan tauhid, maka kita pun harus melakukan apa yang menjadi lawannya, yaitu meninggalkan perbuatan syirik. Barulah yang disebut dengan kamalul amr namanya. Ya, sempurnalah kita melakukan perintah tersebut. Nah, bisa dipahami sampai sini, jemaah? Ini antum konsentrasi ya. Ini agak berat pembahasannya ini. Ya. Nah, apa-apa antum sambil ngopi, bawa kopi nggak apa-apa. Cuma kalau kotor nanti dibersihkan. Ya, enggak masalah. Ya, biar nggak ngantuk.
Ini pembahasannya sudah mulai agak menguras otak, bukan menguras keringat ya. Menguras otak. Ya. Saya ulangi. Ya. Meninggalkan sebuah larangan itu juga bagian daripada menjalankan perintah. Karena tidak selamanya ya kita menjalankan perintah itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi meninggalkan satu larangan itu juga bagian daripada kita menjalankan sebuah perintah. Contoh sederhananya begini. Orang tua bilang sama kita jangan keluar rumah. Itu secara lafaz larangan, tapi maksudnya sebuah perintah untuk kita lakukan. Jangan keluar rumah. Artinya dengan tidak kita keluar rumah berarti kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Paham ya maksudnya ya? Baik. Dari tadi gitu loh. Ustadznya sudah bengak-bengok. Ini ngendorse nggak ini? Enggak kan? Ya dilepas saja ya. Tolong dilepas saja. Taib. Itu maksud dari ijtanibu, menjauhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Ya. Antum fokus pada perkataan fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah apa sesuai dengan kemampuan kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau mengatakan fa'tu minhum mastata'tum, yang dimaksud dengan kerjakanlah semampu kalian, yakni if'alu minhum mastata'tum ay ma qadartum alaihi, yaitu lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, apa yang menjadi kemampuan kalian. Jadi di dalam masalah kita menjalankan perintah, Allah tidak membebani kita. Sebagaimana Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksud dari ayat ini bahwasanya kan itu sesuai dengan kemampuan kalian, tapi perlu digarisbawahi, jauhkan diri kita dari sifat yang namanya tasahul. Apa sih tasahul itu? Meremehkan. Benar, Allah mengatakan kita disuruh mengerjakan perintah itu sesuai kemampuan, tapi bukan meremehkan. Ya, sesuai kemampuan di sini adalah sesuai dengan tingkatan bagaimana kita mampunya melakukan amal ibadah tersebut. Contoh, sedekah. Saya kasih contoh sedekah dulu. Kita sedekah itu secara umum sedekah yang umum itu tidak ada batasannya. Misalkan hanya 1 juta itu sesuai dengan kemampuan keuangan antum melakukan segitu. Ya. Karena secara kemampuan antara satu orang dengan orang lain itu tidak sama. Sama-sama sedekah. Si A 1 juta mampunya, si B belum tentu mampu 1 juta. Tapi kalau dia memaksakan dirinya 1 juta seperti si A itu, sementara kemampuannya tidak sama dengan seperti si A, maka si B itu masuk ke dalam perkara tanatu namanya, berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah. Ya. Jadi dilihat kepada kemampuan. Dilihat kepada finansialnya. Sama seperti orang sholat misalkan. Ada orang sholat secara fisik dia sehat, maka dia diwajibkan untuk sholat ketika sholat 5 waktu secara berdiri. Tapi kalau ada orang yang secara fisik tidak sanggup untuk berdiri lama, maka disitulah berlaku firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, itu semampu kita. Kalau nggak mampu berdiri disuruh duduk. Ya. Tapi harus ada kemampuan dulu, dicoba dulu. Oh, saya memang nggak bisa berdiri, saya sudah coba, memang nggak bisa berdiri, ya sudah. Tapi kalau dari awal sudah segar bugar, kemudian pilih untuk duduk, ini nggak berlaku firman Allah ini. Nggak berlaku hadis ini.
Karena yang dimaksud dengan mastata'tum itu harus kita itu mengerahkan kemampuan dulu. Sampai mana kemampuan kita, barulah itu berlaku yang namanya mastata'tum itu. Bukan langsung ambil yang enaknya. Aku tak sholat sambil duduk aja lah. Iya. Sholat malamnya, wah aku tak sholat 2 rakaat plus 1 witir aja. Padahal dia mampu lebih daripada itu. Tapi dia mengambil yang paling rendah. Ya. Coba sesuai kemampuannya berapa. Ya. Sanggupnya berapa dulu. Kalau mungkin dia selama sholat, aduh saya sanggupnya pas waktu sholat, wis enggak sanggup sudah nih. Saya sudah ngantuk mungkin. Atau mungkin kalau saya sholat lagi takut gimana gitu, apa mungkin nanti enggak khusyuk. Ya sudah, sampai di situ, mungkin di situ kemampuannya untuk hari itu untuk melakukan sholat tersebut. Harus ada usaha dulu, effortnya dulu, baru mengatakan mastata'tum. Bukan mastata'tum dulu, ya tanpa adanya usaha. Karena banyak diantara kita yang suka tasahul, bermudah-mudahan. Sama dalam masalah apa? Dalam masalah kafarot. Ya, kafarot. Bukan langsung diambil dari bawah. Kita ini suka langsung ambil apa shortcutnya, langsung ke nomor puasa. Dari atas dulu, cari budak dulu. Kalau nggak ketemu budak, turun ke bawahnya. Dicoba dulu yang nomor 2 itu. Kalau memang sekiranya tidak mampu misalkan, baru pindah ke nomor 3. Ini enggak. Walah nomor 1, nomor 2 langsung ke nomor 3 pindahnya. Ini yang keliru diantara perbuatan kaum muslimin itu. Maka ini perlu kita luruskan jemaah sekalian. Nah sama dengan melakukan ketaatan itu, harus ada usaha dulu. Ya. Sedekahnya dilihat kemampuan finansialnya berapa. Kalau masih bisa 2 juta, masih bisa, keluarkan 2 juta. 3 juta, masih bisa. Ya, artinya secara kemampuan ekonomi tidak mengganggu yang lainnya ketika dia sedekah segitu. Berarti itu dikatakan mastata'tum. Jangan antum pengen sedekahnya 1 miliar tapi pendapatan antum tidak sampai 10 juta misalkan. Ya, ini tidak benar seperti ini. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Lalu dikatakan di sini, wal farqu bainal manhiyati wal ma'murat. Adapun perbedaan anna manhiyat qala fiha fajtanibu wa lam yakul mastata'tum. Mengatakan larangan tadi mastata'tum. Perhatikan ya. Ketika Nabi menyebutkan tentang masalah larangan tadi, Nabi tidak mengatakan jauhilah larangan tersebut semampu kalian. Nabi hanya mengatakan jauhilah larangan itu, stop sampai di situ. Tidak ada kata tambahannya sesuai dengan kemampuan, tidak ada. Adapun ketika Nabi menyebutkan tentang yang namanya perintah, Nabi menambahkan apa? Lakukanlah semampu kalian. Apa maksudnya ini? Annan nahya kafun wa kullu insanin yastati'uhu. Karena yang namanya larangan itu tinggal ditinggalkan saja. Semua orang mampu meninggalkan. Perkara meninggalkan itu gampang jamaah. Meninggalkan sesuatu, meninggalkan pekerjaan itu gampang. Kayak kita suka meninggalkan pekerjaan dinas itu. Gampang kan? Gampang. Ya. Perkara meninggalkan itu gampang, tidak ada beratnya. Yang berat itu adalah melakukan, mengerjakan satu ibadah itu yang berat. Antum datang ke majelis ilmu ini, itu butuh usaha, harus berperang dengan hawa nafsu, harus mengontrol jiwa supaya dia ikut untuk hadir di majelis ilmu. Beda sama kita tidak hadir di majelis ilmu, tinggal tidak datang, itu gampang. Alasannya apa? Wes minggu depan. Tapi coba kalau datang,
mandi dulu, pakaian yang bagus, nyalain kendaraan, belum ketemu macet, sampai sini pulangnya berat. Tapi kalau meninggalkan gampang. Mau sholat berat, sholat itu jamaah harus pergi wudhu dulu, kemudian pakai sarung segala macam. Beda hal sama orang meninggalkan sholat, dengar adzan ya sudah, tidak perlu ngapa-ngapain, gampang ya. Makanya ketika Nabi mengatakan mengerjakan perintah, lakukanlah semampu kalian, itu kita sahul itu bermudah-mudahan kita menganggap remeh satu ibadah itu, tapi sesuai dengan kemampuan yang bisa kita kerjakan. Tapi namanya larangan, saya meninggalkannya Ustaz, saya itu meninggalkannya sesuai kemampuan saya, nggak ada ceritanya. Ya tinggal ditinggalkan. Kalaupun kita belum bisa meninggalkan larangan itu, bukan karena kita tidak mampu, karena memang kita itu masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang masih menguasai kita. Iya. Karena yang namanya hawa nafsu itu sangat kelop dengan kemaksiatan. Berbeda dengan fitrah manusia dengan yang namanya kebaikan. Ya. Yang mendorong manusia melakukan maksiat itu adalah jiwa kita, hawa nafsu kita. Makanya ketika para ulama menyebutkan di antara sebab seorang itu menyimpang, sebab seorang itu jauh dari hidayah, yang pertama ataupun di antara bagian-bagian yang mereka sebutkan sebab-sebabnya adalah ittiba'ul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu. Tidak pernah para ulama mengatakan sebab mendapatkan hidayah itu mengikuti hawa nafsu. Tidak. Karena memang hawa nafsu itu selalu umumnya mengarahkan manusia kepada perkara yang buruk. Makanya banyak di antara kita kenapa tidak bisa meninggalkan maksiat, bukan karena dia tidak mampu, tapi hawa nafsunya masih menguasai dia dan dia belum bisa mengontrol hawa nafsunya. Nah, ini yang terjadi dalam diri kita. Makanya Allah ketika berbicara tentang haramnya riba, bukan dia tidak mampu meninggalkannya, tapi hawa nafsunya yang masih menguasai dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketika Allah mengatakan tidak boleh meminum minuman keras, bukan dia tidak bisa meninggalkan, tinggal dia tinggalkan. Cuma yang menyebabkan dia berat untuk meninggalkannya karena dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya Allah mengatakan innan nafsala ammaratun bisu. Hawa nafsu itulah yang mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Ya, banyak kata saya di sini. Namanya larangan itu tinggal ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan. Beda dengan kita melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, amalan berat. Antum mau sedekah 2.000 saja, itu syubhatnya itu luar dalam jemaah. Betul tidak? Syubhat dari dalamnya itu enggak ono 2.000, enggak ada miliar. Ya. Apalagi kalau antum pas pegang uang 102.000 misalkan, taruh 2.000, oh nggak bisa beli kuota ini, karena harga pulsa itu 1.500, 1.500 bayar adminnya, ya toh? Ya, perang dulu dari dalam, dari luar, ya, kayak uang sugih aja sedekah, ya, melarat itu tidak sedekah, tapi DKI sedekah. Banyak itu syubhat luar dalam. Bukan perbuatan yang baik, tapi serangan dari luar, serangan dari dalam itu salah satunya dari hawa nafsu itu. Ya. Kita sering dalam hati itu ya terbesit untuk melakukan kebaikan. Contoh misalkan yang sering kita hadapi nih dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang kalau kita pergi ke satu tempat untuk beli sesuatu, ketemu sama orang yang suka minta-minta di situ. Dalam diri itu pingin ngasih, ada keinginan pingin ngasih. Tapi di satu sisi, kadang-kadang syubhat itu muncul begini, ngapain kau kasih sama dia? Dia masih muda bisa kerja. Satu, ya.
Yang kedua syubhatnya apa? Ngapain mau kasih dia minta-minta, itu pekerjaan yang nggak boleh dalam syariat. Dua, setan itu menggunakan syubhat berbasis agama loh jemaah. Antum jangan salah. Setan itu menggunakan syubhat berbasis agama. Podo ambek kajian. Mau berangkat kajian tiba-tiba hujan. Ya. Apa syubhatnya setan? Gak apa-apa nang omahe ono online-nya kok gitu kan. Iya kan? Banyak. Antum kira setan itu bukan hamba yang pintar. Pintar setan itu. Ya, lebih pintar daripada kita. Pengalamannya tuh ribuan tahun. Kita hidup baru berapa tahun di dunia ini, sementara setan dari zaman Nabi Adam sampai hari ini hidup. Tidak pernah mati-mati dia. Ya. Kita coba lihat. Syubhatnya banyak. Ya. Entah nanti alasannya kenapa tidak beri kajian. Masjidnya nggak ono parkirnya, susah. Alasan parkir gitu kadang-kadang. Ya. Banyak syubhatnya itu. Makanya melakukan satu perbuatan itu butuh usaha. Ya. Makanya Nabi mengikat dengan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, itu maksud dari fa'tu minhum mastata'tum, atau perbedaan antara dan mastata'tum. Karena memang tinggal ditinggalkan aja larangan tersebut. Sedangkan yang namanya melakukan satu amalan itu butuh yang namanya usaha. Sholat subuh, waduh, butuh usaha jamaah. Buka mata, pergi ke tempat wudhu, bersih-bersih, berangkat ke masjid, oh butuh usaha. Omongnya sing masjidnya itu omahnya jauh dari masjid. Ya. Syubhatnya apa? Saiki kan masih zaman pandemi Ustaz, ya sholat nang omahe. Iya enggak? Betul atau tidak? Oh, iya kan? Dulu zaman masjid ditutup, cari masjid dibuka. Sekarang masjid dibuka, alasannya apa? Pandemi. Itu sekarang mau apa? Ya. Banyak yang seperti itu jemaah. Nah, itu syubhat itu. Yang selalu ada di hadapan kita ketika ingin melakukan satu perbuatan. Taib. Kemudian ucapan Nabi SAW, alladzina min qablikum, yaitu orang-orang yang sebelum kalian. Ketika Nabi menyebutkan bahwasanya perkara yang paling banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian. Siapa maksudnya orang-orang sebelum kalian di sini? Yashmulul yahuda wan nasara wa ghairahum, yaitu mereka orang-orang Nasrani, Yahudi dan selain daripada mereka. Artinya orang-orang yang datang sebelum kaum muslimin datang. Itu secara umum. Makanya para sahabat ketika mereka dikatakan terkait hati-hatilah atau perkara yang paling banyak membinasakan umat-umat sebelum kalian, para sahabat itu langsung notisnya itu ya Yahudi dan Nasrani. Karena memang paling banyak, ya kaum yang paling banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum mereka-mereka, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Padahal sebenarnya enggak. Tidak hanya Yahudi dan Nasrani, tapi umat-umat sebelum daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini banyak juga yang Allah binasakan. Contoh kaumnya Nabi Lut misalkan, kaumnya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Nuh misalkan, ya kaumnya Nabi Soleh misalkan, yang mana mereka itu dibinasakan karena pembunuhan mereka kepada para nabi mereka. Ya. Tapi para sahabat mereka itu notice ketika disebutkan orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Bukan tidak ada sebabnya jamaah sekalian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang muhsanat.
yang mereka itu menjaga diri mereka dari kalangan ahlul kitab, dari orang-orang sebelum kalian. Karena umat yang terdekat dengan umat kita itu adalah Yahudi dan Nasrani. Itu umat yang terdekat. Dan ketika Al-Quran memberikan pada binasaan umat-umat terdahulu, yang paling banyak itu disebutkan, kalau enggak Yahudi ya pasti Nasrani, itu paling banyak. Contoh, antum baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yaitu mereka-mereka yang dilaknat sama, yang disesatkan sama Allah. Penafsiran para ulama, mereka menyebutkan yang disesatkan adalah orang Nasrani, yang dilaknat adalah orang Yahudi. Jarang atau mungkin tidak sebanyak orang Yahudi dan Nasrani Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dibandingkan dengan umat. Ya. Kalaupun Lut, permisalan, pasti yang disebutkan itu yang paling banyak orang Yahudi dan Nasrani. Makanya para sahabat itu ketika mereka dikatakan, hati-hatilah kalian dengan perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Para sahabat pahamnya, oh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Padahal kalau kita buka Al-Quran, sebenarnya yang paling banyak, umat-umat terdahulu itu juga banyak dibinasakan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Namun ini kembali kepada bagaimana para sahabat memahami apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya, karena masih ada penjelasan yang penting masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan kembali. Jadi orang-orang sebelum kalian mencakup baik Yahudi, Nasrani ataupun umat-umat yang lainnya. Akan tetapi para sahabat ketika disebutkan kepada mereka umat-umat sebelum kalian, maka yang tergambar dalam pikiran mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Padahal sebenarnya kebinasaan itu bukan hanya terdapat di dalam Yahudi dan Nasrani, tapi juga umat-umat dari Nabi yang lainnya. Lalu kata Syekh di sini, kenapa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi umat yang langsung tergambarkan dalam pikiran para sahabat? Yang pertama, wal yahudu asyaddu fi kathratil musa'alati allati yahlukuna biha. Orang Yahudi itu adalah satu kaum yang paling banyak bertanya. Suka bertanya kepada Nabi Musa. Tapi pertanyaan yang mereka lakukan atau yang mereka lontarkan itu tidak dikerjakan sama mereka. Ini yang disebut dengan Abu Su'al itu. Ya, wake sing nanya tok, tapi nggak dilakukan. Walidzalika lamma qala lahum nabiyuhum Musa alaihissalam, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Musa kepada mereka. Tatkala Nabi Musa mengatakan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah, sapi. Ini perintah Allah melalui Nabi Musa kepada mereka. Ketika perintah ini sampai ke mereka, apa kata mereka?
Ja'alu yas'alun. Mereka pun bertanya, ma hiya wa ma launuha wa ma amaluha. Sapi jenis apa? Warnanya apa? Pekerjaannya apa? Yang dipakai membajak atau enggak? Warnanya coklat atau hitam atau kecoklatan, ada hitamnya, atau sapi hitam campur putih kah? Nanya. Dan itu proses terjadi di zaman kita sekarang ini. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan begini, untuk kita mengerjakan ini. Ditanya, yang seperti apa Ustaz? Nanti yang bagaimana Ustaz? Amalan yang bagaimana? Banyak. Padahal sebenarnya tinggal melakukan perintah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita satu perintah, dan itu sifatnya umum, berarti Allah dan Rasulnya memberikan kita itu kehendak untuk melakukannya itu sesuai dengan keinginan kita. Kecuali kalau perintah itu sudah ada takaran ataupun batasannya. Contoh, zakat itu 2 sok atau 2,5 sok atau sekitar 3 kilogram beras. Itu ada takarannya. Ya segitu kita melakukannya. Tapi kalau misalkan tidak disebutkan secara nominal kuantitinya berapa, berarti Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita atau memperbolehkan kita melakukan perintah tersebut sesuai dengan kehendak kita, selama itu tidak keluar dari syariat itu. Contoh, Allah berfirman, Hudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaik kalian ketika hendak kalian sholat. Jadi tidak perlu nanya, Ustaz pakai sarung atau jubah? Kalau pakai celana piye? Tidak perlu nanya ini. Intinya mana pakaian terbaik kita yang digunakan untuk sholat, pakai. Karena Allah hanya mengatakan apa? Ambillah pakaian terbaik. Hanya mengatakan itu. Tidak menyebutkan harus pakai pakaian seperti ini, harus begini, harus warnanya ini, modelnya begini, coraknya seperti ini. Tidak disebutkan sama Allah. Hanya Allah mengatakan ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian sholat. Artinya bebas. Kalau Anda menganggap pakai gamis itu adalah pakaian terbaik, ahlan wa sahlan. Kalau Anda menganggap pakaian terbaik itu menggunakan sarung, pakai baju koko, itu juga ahlan wa sahlan. Yang nggak baik itu tidak pakai baju. Itu nggak baik kalau itu. Tapi kita tidak pakai baju, orang gila dong. Tidak disebutkan anunya. Namun itulah kita. Tanattu. Apa sih tanattu itu? Gulu dalam beragama. Kritisnya bukan pada tempatnya. Tidak pada tempatnya kritis kita itu. Kritis kita itu kadang-kadang kita letakkan pada sesuatu yang seharusnya kita tidak usah kritis di situ. Allah memberikan kemudahan kepada kita, tapi justru kita mempersulit diri kita. Makanya ada sebuah ungkapan dalam agama kita. Apa kata para orang-orang yang bijak di dalam ungkapan mereka? Al-Islamu mahjubun bi ahlihi. Keindahan Islam itu tertutupi oleh pelakunya sendiri, oleh kaum muslimin itu sendiri. Islam itu indah, tapi yang menutupi keindahan Islam itu justru orang Islam itu sendiri. Allah sudah memberikan kita kemudahan, Rasulnya memberikan kita kemudahan, tapi yang suka memberatkan diri kita, memberatkan agama itu ya diri kita sendiri. Giliran Allah berbicara umum, kita spesifikkan. Giliran Allah sudah spesifik, kita justru mengeneralkan. Lah kayaknya karepnya mau opo gitu maksudnya. Wong iki. Maka benar tadi ungkapan itu. Al-Islamu mahjubun bi ahlihi. Keindahan Islam itu justru yang mencoreng ataupun yang mengaburkannya adalah kaum muslimin itu sendiri. Bukan orang kafir, orang Islam itu sendiri. Ya, Islam itu indah, jemaah.
Indah Islam itu. Antum cari agama, tidak ada agama yang seindah agama Islam. Tidak ada agama yang sebaik daripada agama Islam. Namun yang menjadikan agama kita tercoreng keindahannya, ternodai ya keagungannya dan kesempurnaannya adalah orang Islam itu sendiri. Salah satu sebab ternodanya agama Islam itu apa? Al-gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Gulu. Allah dan Rasulnya menyuruh kita pakailah pakaian yang menutup aurat. Jelas perintahnya menutup aurat, kecuali kalau ada dalil yang lain. Oh, misalkan diusahakan di atas mata kaki, misalkan begitu. Itu ada dalil secara spesifik. Kalau sifatnya menutupi aurat, selama pakaian itu menutupi aurat bagi kita laki-laki dan perempuan itu juga ada pakaiannya secara yang dijelaskan oleh Islam, tinggal itu aja kita lakukan. Tidak perlu kita terlalu harus diusut bagaimana kalau begini, ini kalau modelnya begini atau begini. Nah, ini gulu namanya. Ya, nah disenangi dalam agama kita. Ya sama kayak orang Yahudi disuruh sembelih sapi. Ya, sapinya jenis apa? Limousin kah? Sapi Maduro kah? Ya, warnanya apa? Ya, kecoklatan kah atau kehitam-hitaman kah? Ya, terus ekornya berapa meter panjangnya gitu. Enggak segitu kan? Atau gulu aja. Ya. Banyak bertanya. Ya. Jadi mulai bertanya. Kata saya di sini. Nah, itulah maksud dari kasratu masailihim. Banyak bertanya, pertanyaannya banyak, tapi nggak dilakukan. Hanya sekedar pengalihan supaya mereka itu terbebas dari perintah-perintah tersebut. Disuruh sedekah sama Allah, ya. Sedekah pakai apapun misalkan. Sampai Nabi mengatakan dengan walaupun hanya dengan satu kurma. Kurmanya ini jenis apa Ustaz? Rutop kah? Sukari kah? Aduh. Atau barari kah? Apalagi yang jenis kurma itu. Mereknya tuh. Jadi kalau sudah sifatnya umum, tidak perlu kita bertanya lagi. Kita memiliki kehendak untuk melakukan mana yang kita inginkan, ya. Tapi kalau di situ sudah dijelaskan secara mendetail kuantitasnya berapa, jumlahnya berapa, dan dalilnya sudah sifatnya qat'i, maka kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, yaitu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Di antara perkara yang membinasakan mereka tadi yang pertama banyak bertanya, dan sekarang yang kedua menyelisihi nabi-nabi mereka. Apa maksudnya? Wa ahlakahum ikhtilafuhum wa yajuzu fiha an takunu majrurah. Ini ada ilmu bahasanya gini. Kata itu boleh dibaca ikhtilafuhum atau ikhtilafihim, ya, sama-sama benar. Kalau antum mengatakan ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, maka maksudnya adalah menyelisihi nabi-nabi mereka. Tapi kalau antum baca ikhtilafihim, maka di situ ada kata yang terhapus. Apa kata yang terhapus? Yaitu kasrotun. Harusnya kata kasrotun itu diulang dua kali. Wa kasratu masailihim wa kasratu ikhtilafihim. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, pemborosan kata itu sangat diminimalisir. Jadi kalau ada dua kata yang harus diulang, cukup satu di awal saja, sisanya tidak usah. Dan itu fungsinya huruf wawu itu menunjukkan tentang atof namanya. Bahwasanya kata yang datang setelah huruf wawu dengan kata yang datang sebelum huruf wawu itu ada kaitannya satu dengan yang lainnya.
Ini ilmu bahasa kalau ini. Kalau antum mengatakan ikhtilafuhum, benar. Tapi antara kata ikhtilafuhum dengan kata sebelumnya kasratu masailihim itu bukan kata yang satu. Bukan kata yang satu. Ya. Menjelaskan makna yang berbeda. Tapi kalau antum katakan ikhtilafihim, berarti di antara contoh penyimpangan mereka yang banyak itu adalah banyak menyelisihi perintah-perintah Nabi mereka. Itu maksudnya. Tapi secara makna itu sama. Cuma secara kedudukan dalam ilmu bahasa itu saja yang berbeda. Jadi ada kata yang terhapus di situ. Wa kathratu, itu yang terhapus. Ya. Jadi kalau dalam ilmu bahasa itu kalau ditasrif misalkan bukan ditasrif, di i'rab misalkan. Ya. Ikhtilafihim, ikhtilaf itu adalah atfun. Ya. Atau ma'tufun li apa nanti setelahnya itu, sebelumnya itu. Ya. Ini kalau dalam ilmu bahasanya. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan. Ya. Bukan itu yang ingin saya jelaskan. Namun yang ingin disebutkan saya di sini, karena kalau kita mengatakan ikhtilafuhum, karena memang benar umat-umat terdahulu itu menyelisihi perintah dari nabi-nabi mereka. Contoh orang Yahudi menyelisihi perintahnya Nabi Musa. Kaum Nabi Lut menyelisihi perintahnya Nabi Lut. Kaum Nabi Nuh menyelisihi perintahnya Nabi Nuh. Kaumnya Ibrahim menyelisihi perintahnya Nabi Ibrahim. Dan umat-umat terdahulu banyak menyelisihi perintah-perintah dari Nabi mereka. Dan itulah sebab mereka, kenapa Allah membinasakan mereka. Nah, Nabi ingin mengabarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita, bahwasanya sebab terbesar kebinasaan umat-umat terdahulu itu adalah ketika kita tidak mentaati perintah Nabi. Dan itu terbukti. Lihat ketika perang Uhud. Perang Uhud. Dengan pedenya kaum muslimin datang ke lembah Uhud untuk berperang. Di mana mereka mengatakan kami datang dengan persenjataan yang lengkap. Kalau di perang Badar, persenjataan tidak lengkap. Secara personil sedikit. Tapi ketika perang Uhud datang dengan jumlah personil yang lengkap. Dengan pemanahnya, ada kudanya, ada segala baju besi, pedang segala macam. Tapi nyatanya mereka kalah. Bukan kekalahan mereka itu disebabkan karena persenjataan mereka tidak lengkap. Bukan kekalahan mereka itu disebabkan karena mereka tidak bisa perang, bukan itu. Tapi kekalahan mereka itu disebabkan ikhtilafu nabiyihim, karena mereka menyelisihi perintah Nabi mereka. Menyelisihi perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang jangan turun, tapi malah turun. Nah, Nabi tegaskan kepada para sahabat ini dan juga kepada kita sekarang ini. Yang mana kita lihat sekarang kondisi kita kaum muslimin juga banyak yang seperti ini sekarang. Kocar-kacir kaum muslimin ini. Apa sebabnya? Menyelisihi perintah Nabi kita. Makanya Imam Malik pernah mengatakan rahimahullahu ta'ala dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah. Beliau pernah mengatakan, lan yasluha akhiru hadhil umma illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan awal dari umat ini baik. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika kita meninggalkan perintah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, itulah yang menyebabkan kita itu binasa, celaka. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Banyak di antara kaum muslimin sekarang ini binasa karena menyelisih sunnah dari Nabi SAW. Kalau para sahabat saja, ya, dibinasakan, maksudnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan di perang Uhud karena mereka menyelisih perintah dari Nabi mereka. Bagaimana dengan kita sekarang ini yang bukan para sahabat? Maka Nabi ingatkan kepada kita nih. Memang secara khitab kepada sahabat, tapi hadis ini sifatnya secara umum kepada kita. Bahwasanya sebab kebinasaan umat ini banyak bertanya dan menyelisihi perintah dari Nabi.
Nabi contohkan umat-umat terdahulu supaya tidak terjadi di umat ini. Namun itulah sunnatullah jemaah. Namanya sunnatullah itu tidak akan bisa lepas. Pasti akan ada di dalam kaum itu ada orang-orang yang akan menyelisihi perintah nabinya. Tapi kita harus bersyukur termasuk orang-orang yang mengikuti perintah nabi kita. Bukan yang menjadi penyelisih. Ya. Makanya para ulama mengatakan ketika kita berbicara nikmat, setelah Allah menyebutkan nikmat iman dan nikmat Islam sebagai sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ada satu nikmat yang harus terus kita syukuri kepada Allah Ta'ala, yaitu nikmat ketika kita terus berada di atas tuntunan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu nikmat yang besar jemaah. Karena Allah mengatakan innallaha yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang kita cintai. Ya. Baik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ikhtilafu ala anbiya'ihim. Sekarang saya masuk dua faedah ya, kita ambil. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita sebutkan dua saja. Ya, karena waktu ya. Yang pertama, wujubul kaffi amma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi manahatukum anhu fajtanibu. Wajibnya untuk kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Dan ingat, perkara yang dilarang oleh Nabi itu yang pertama kesyirikan, yang kedua mengada-ada dalam urusan agama. Itu perkara yang sangat dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini kebinasaan yang besar, sebab kebinasaan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Cukuplah kita takut ketika seorang berbuat syirik kepada Allah, Allah mengancam kita dengan kekal di dalam api neraka jahanam. Dan cukuplah kita takut dengan Nabi mengancam kita tidak bisa minum dari telaganya ketika kita termasuk orang-orang yang suka mengada-ngada dalam urusan agama. Takut kita jemaah. Ya. Mungkin bagi kita sekarang itu telaga Nabi sebuah fantasi hayalan belakang. Tapi jangan salahkan siapapun kelak nanti di akhirat kalau kita termasuk orang-orang yang ternyata dihalangi dari minum di telaganya Nabi SAW. Jangan kita mau seperti orang kafir yang Allah mengolok-olok mereka, orang-orang musyrikin jahiliyah, diolok-olok sama Allah. Ketika mereka dahulu mengolok Nabi, mengatakan, mana surga neraka yang kau janjikan kepada kami? Katanya engkau bilang neraka bagi kami, neraka yang menyala-nyala. Mana dia neraka itu ketika mereka masih hidup di dunia? Mereka mengolok Nabi dengan mengatakan, mana neraka itu wahai Muhammad? Jangan-jangan kamu hanya berdusta, itu hanya dongengmu terkait masalah surga dan neraka itu. Allah olok mereka dalam surat Tur. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur kepada mereka? Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian dustakan, yang kalian katakan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu bohong, tidak ada neraka itu. Nah, sekarang ini neraka nih di depan kalian. Ya. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini adalah sihir atau memang kalian tidak bisa melihat ini adalah neraka? Kata para ulama, ini bentuk olokan Allah kepada mereka. Karena mereka dahulu mengolok Nabi SAW dengan mengatakan neraka itu tidak ada, surga itu tidak ada, itu hanya karangannya Muhammad. Yang lebih parah, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, apa kata Allah kepada mereka? Isbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Kalian mau sabar atau tidak, ya adabnya tetap seperti itu. Kalian mau sabar atas adab yang aku berikan, itu terserah kalian. Tidak mau sabar juga terserah kalian. Tetap saja semua seperti itu adabnya. Sekarang kita berbicara tentang telaga. Mungkin bagi kita sebuah fantasi. Oh, itu hanya hayalan, tidak ada telaga itu mungkin bagi kita. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Fala talumanna illa nafsa. Hati-hati. Ketika nanti kelak di akhirat ternyata telaga, semua orang disuruh minum dari telaga Nabi. Namun ternyata kita tidak minum dari telaga Nabi SAW. Jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Kenapa dulu di dunia kita termasuk orang-orang yang
mengingkari dan tidak mau menjalankan sunnah Nabi SAW. Antum kalau baca jemaah, ya, baca terkait masalah akhirat, seolah-olah itu hanya sebuah gambaran yang tidak mungkin terjadi. Apalagi dengan konsep pemikiran manusia itu sulit membayangkan sesuatu yang sifatnya abstrak yang belum pernah dilihat. Itu pikiran manusia. Tapi Al-Quran mengatakan demikian. Makanya kenapa awal dari Al-Quran itu ketika Allah membuka Al-Quran, setelah selesai surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Apa kata Allah pertama di dalam Al-Quran itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Artinya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran ini tidak perlu antum ragukan. Semuanya pasti akan terjadi. Makanya apa yang kita dilarang oleh Nabi SAW tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Makanya agama itu gampang, simple. Ada dalilnya ya dilakoni, enggak ada dalilnya ya wis ditinggalkan, gitu aja. Amalan ini ada dalilnya enggak? Oh ada, dikerjakan. Amalan ini ada dalilnya tidak? Oh tidak ada, sudah, tidak usah dikerjakan. Gitu aja agama itu. Ya. Apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini, banyak perkara-perkara syubhat. Bukan hanya perkara-perkara syubhat yang banyak juga dai-dai yang syubhat, yang tugasnya menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud jauh-jauh hari mewanti-wanti kita dengan mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat. Hati-hati, akan ada di tengah-tengah kalian perkara-perkara yang samar. Bukan hanya perkara-perkaranya yang samar, dai-dainya juga samar. Ya. Lalu apa kata beliau? Fa innaka antakuna tabi'an lil khair khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Engkau menjadi pengekor kebenaran itu masih lebih baik daripada menjadi otak keburukan. Kalau kita mengikuti kebenaran itu sudah pasti daripada kita itu menjadi sumber kesesatan orang. Makanya agama itu iktidak, bukan ibtidak. Mengikuti, bukan membuat cara-cara yang baru. Ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti, jangan membuat cara-cara yang baru. Ya. Makanya dalam urusan agama yang semakin mundur itu yang semakin bagus. Tapi kalau dalam urusan dunia, antum yang semakin mundur semakin ketinggalan zaman. Tapi kalau dalam urusan agama harus semakin mundur dia. Yang semakin mendekati kepada kekunoan itu yang paling bagus dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan dunia memang tidak. Ya, seperti antum punya kendaraan, punya motor tahun 2000 sama 2021. Ya jelas 2021 yang paling modern, yang paling bagus, yang paling canggih. Tapi dalam urusan agama, ya, yang tahun 1 Hijriah sama 1443 Hijriah masih lebih bagus, masih lebih baik yang tahun pertama Hijriah. Nah, itu urusan agama. Baik. Kemudian yang kedua, annal manhiya anhu yashmul qalila wal katsir li'annahu la yata'atti al-ijtinabu illa bi ijtinabi qalilihi wa katsirihi. Famathalan nahana 'anir riba fayashmulu qaliluhu wa katsiruhu. Ini perkara yang penting. Kata Syekh, namanya larangan itu mau sedikit mau banyak ya ditinggalkan. Karena sering di antara kita itu suka berdalil, kan cuma sedikit Ustadz. Kalau sedikit kan tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau banyak katanya. Mau sedikit, mau banyak, namanya larangan itu ditinggalkan. Karena ada sebuah kaidah dalam agama kita apa? La tahqiranna shaghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan meremehkan sesuatu yang sedikit. Karena sesungguhnya gunung itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Jangan remehkan dosa yang sedikit karena orang bisa melakukan dosa yang besar karena dosa yang kecil. Sebaliknya, orang bisa melakukan amalan yang besar karena dia terbiasa melakukan amalan yang kecil. Tidak usah jauh-jauh lah. Ambil contoh sholat taraweh.
ada orang gak pernah sholat malam, disuruh gas 11 rakaat sholat taraweh, itulah yang menyebabkan kenapa sop itu semakin hari semakin maju. Karena gak terbiasa. Tapi kalau antum sudah terbiasa sholat malam 11 rakaat, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, antum bukan cari yang 11 rakaat. Iya, antum cari yang 11 rakaat, tapi bukan cari yang 1 jam tarawehnya. Bisa jadi antum cari yang 2 jam, karena sudah terbiasa sholat taraweh selama 1 jam. Bagi antum, aduh 1 jam ini kurang menantang, cari yang 2 jam. Ya, cari yang 3 jam. Bila perlu yang 1 malam satu juz. Ya, masuk juz 15 nanti sholatnya sambil duduk. Banyak yang gitu. Ya. Apalagi kalau sudah sholatnya 1 hari 1 juz itu, ya, semangatnya di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Masuk rakaat kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu takbirnya itu nanti pas imamnya sudah mau ruku. Iya enggak? Yang sering sholat malam, sholat 10 hari terakhir biasanya. Kalau sudah mau ruku baru datang. Alasannya banyak, pergi ke kamar mandi. Ya padahal kosong loh toiletnya, itu disuruh masuk. Pak monggo silakan. nunggu imamnya kok. Ini imamnya kan, kok lama banget ini. Ya. Terus wudu, bersihkan, ya, di belakang cari air dulu minum, ya. Ketika imamnya sudah mengatakan wallahu ghafurur rahim, Allahu akbar, nggak tahu ya kok bisa itu wudu itu kok lebih cepat gitu kan ya. Nah inilah. Jadi bukan kecilnya. Meskipun dia kecil, meskipun sedikit, tetap harus kita jauhi. Karena ya dari yang kecil itulah akan timbul perkara-perkara yang besar. Ya. Oleh karena ya jangan pernah meremehkan dosa-dosa meskipun kecil, jemaah. Larangan-larangan Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala itu meskipun sedikit, meskipun kecil, secara totalitas kita harus meninggalkannya. Ya. Secara totalitas. Tinggalkan, ya. Karena tatkala kita sudah meremehkan perkara-perkara yang kecil, itulah yang akan menyebabkan kita nanti lebih mudah untuk meremehkan dosa-dosa yang lebih besar. Ya. Oleh karenanya ada sebuah kaidah dalam agama kita itu namanya syaddud daro'i namanya. Apa namanya? Syaddud daro'i. Syaddud daro'i itu artinya menutup celah. Ya. Karena di antara celah yang sering terjadi di tengah kita, seorang bisa terjatuh ke dalam perkara yang besar itu karena dia membuka celah untuk dia terjatuh ke dalam perkara yang kecil. Dia buka celah itu, dan celah itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk terus membujuk dia supaya dia terus melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka jangan membuka celah, karena setan itu sangat pintar untuk memanfaatkan celah tersebut. Sebaliknya, ketika kita sudah masuk ke dalam perangkap syaitan, itulah yang bisa menyebabkan kita itu sangat sulit untuk kita keluar. Kenapa Al-Imam Ibnul Jauzi beliau memberikan kitab beliau berjudul Talbis Iblis. Talbis itu artinya jeratan. Jeratan itu seperti sarangnya laba-laba itu. Sarang laba-laba itu lengket. Ya. Para ulama ketika menyebutkan tentang istilah talbis itu seperti jarangnya laba-laba itu, lengket. Musuh kalau sudah menancap di situ susah untuk dia melepaskan dirinya. Makanya kenapa disebut dengan talbis iblis itu? Karena kalau sudah dosa itu melengket dalam diri kita, mau dipisah dari jiwa itu sangat berat. Ya, sangat berat. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya sering kita dapati cerita-cerita, bahkan kisah-kisah orang terdahulu, orang soleh tapi jadi ahlu maksiat, ya toh? Orang soleh tapi justru dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang diceritakan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang yang bergelimang dengan dosa, tapi karena dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan tersebut, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya contoh pembunuh 100 nyawa, pezina yang baru pulang berzina. Tapi jangan dicoba-coba, saya mau pulang zina nanti siapa tahu mati masuk surga. Yang enggak gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan membuka celah, karena membuka celah itu dapat menjadikan kita terjerumus ke dalam
ya perkara yang lebih besar. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada Rabu depan. Ya, Rabu depan itu kita belajar kitab Usul As-Salasah. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.